recording progress. Oh, ini ada. Cabut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Rekan-rekan sekalian saya hormati, sebentar. Saya pindahkan ke sini biar ada kelihatan. Nah, ada makhluknya. Jadi saya tidak sendirian di sini ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan praktikum kita. Jadi setelah 2 minggu yang lalu kita sudah mencoba mengoperasikan LCD ini ya. Nanti Yuda dan kawan-kawan Habibi. Akil bawa laptop gak Akil hari ini Akil? Bawa. Nanti bisa diambil modulnya ini. Jadi ketangan kita praktekkan hari ini adalah yang ini ya, keypad membran ini. Jadi ini sudah cukup lama umurnya di STIMIK Banjarbaru, tapi sekalipun belum pernah dipraktekkan. Jadi kampus itu sudah mengadakan barang ini sudah cukup lama dari tahun 2012 kalau tidak salah. Tapi belum pernah dipraktekkan. Nah, hari ini kita akan melakukan praktikum perdana untuk keypad membran ini. Jadi jadi nanti sekali lagi mohon maaf kalau ternyata misalkan ada yang tidak berfungsi tombol ini diganti dengan yang lain ya. Karena kan ini umurnya sudah cukup lama, lebih lama dari mungkin umur kalian di STIMIK Banjarbaru ya. Ya, ini semester berapa nih sekarang? Semester 4 ya saya. 4 apa 6 nih? 4 kan. Tolong diberitahu kawannya Kil. Di situ dikunci saya tidak, dari pagi tadi tidak bisa membuka. Gitu. Masuk ke laut situ. Baik, mohon maaf itu anunya di kuncinya tentunya dikunci. Kasihan. Nah, kita ke ruangan ini ya, ke ruangan apa namanya ini? Internet. Karena ini menurut saya lebih baik daripada yang S1. Lagi pula kalau saya datang terlalu pagi di situ, biasanya kan saya datang setengah 9 atau jam gitu ya, 9. Ruangan itu masih dipakai oleh Bu Lydia di sini. Jadi saya pindah ke ruangan sini kemarin, minta izin biar tidak terganggu oleh jadwal kuliah yang lain. Nah, kembali ke materi kita. Kita akan mempraktekkan ini ya tombolnya, tapi sebelumnya saya coba share screen dulu ke ini share screen sudah ya. Bentar. Saya ke PowerPoint dulu ya. PowerPoint sini. Share screen-nya screen desktop. Soalnya picture nah, ya. Yang oh, nah ini sudah muncul. Saya harus menunggu juga koordinasi dengan yang online. Baik, kita pindahkan bawah ya. Baik, nah ini dia. Jadi ini adalah praktikum pertama untuk keypad ini ya. Ini keypad tipis. Kemudian dia punya berapa tombol? 16 tombol ya. Ada 0 sampai 9. Ini nomor reginya. Kemudian untuk karakternya hanya A, B, C, D. Kemudian ada karakter khusus di situ, bintang dan tagar atau hashtag gitu ya. Nah, itu yang kita punya di tombol ini. Nanti kalau misalkan kawan-kawan punya apa namanya keypad yang lebih besar dari ini, ada yang orang jual itu. Ada bahkan sampai keyboard itu ya. Sebenarnya kita bisa hubungkan keyboard komputer, tapi kita perlu memprogram khusus. Satu saat kalau misalkan nanti kawan-kawan bisa itu ya dicoba keyboard yang ada di laptop itu kemudian laptop di PC biasa kemudian dibaca di Arduino. Ada khusus nanti programnya untuk kemudian bisa membaca itu. Tapi ada juga keyboard yang khusus untuk si Arduino ya. Baik, kita lanjut dulu. Kita fokus ke membran 4x4 keypad ini dulu ya. Ini adalah keypad yang kemudian dalam bahasa Inggrisnya itu tipis, kemudian murah ya. Tapi dulu sih mahal harganya ini. Tapi karena sudah belasan tahun harganya jadi sudah lebih murah. Kalau di search mungkin di marketplace bisa jadi harganya sekitar 20-an ribu lah kurang lebih ya. Nah, saya tidak ingat persis ini harganya. Tapi kalau dulu harganya kalau saya tidak salah bisa 40-an ribu ke atas harganya ini. Dulu ya, tapi sekarang udah murah sekali. Jadi lebih murah dari itu ya. Sambil jalan mungkin ada yang mau coba carikan ini. Siapa namanya si Dok, carikan Dok di ini. Berapa harganya? 4x4 membran keypad ini. Berapa harganya sekarang? Biar saya tidak
apa namanya mengada-ada harganya. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk berbagai macam project ya. Bisa jadi nanti Yuda misalkan atau Aisyah atau Akil atau Aido itu misalkan menempelkan ini di dashboard sepeda motornya ya. Jadi sepeda motornya dia bisa hidup kalau tidak dipencet dulu misalkan. Nah, kalau sebelum-sebelumnya itu ada juga yang membuat penelitian ya, itu dia pakai RFID. Jadi kalau kalau kunci-kunci motor sekarang kan gitu ya, keyless ya Edo ya. Jadi tidak ada anak kuncinya. Jadi langsung kayak seperti tombol saja, asal didekatkan dengan motornya, kemudian dia akan mendeteksi bahwa ada kuncinya. Kemudian tinggal di apa namanya? Apa sih namanya itu? Knopnya ya, knopnya diputar ke on gitu, jadi bisa jalan. Nah, kalau mobil juga sekarang seperti itu. Tidak perlu di starterkan dengan kunci, tapi tinggal kuncinya ditaruh di dashboard, ada tempatnya biasanya. Kemudian tinggal pencet on off-nya gitu. Ada yang menekan, kalau yang matic menekan rem, tapi kalau yang manual itu menggunakan kopling. Tahu ya kopling ya? Nah, kemudian di keypad 4x4 ini, dia sebenarnya punya hanya 4 ya. Kalau misalkan efektifnya, kalau kita menggunakan ini ya, bentar, oh ini dia. Di sini juga ada modulnya nih yang online tidak bisa lihat saya nih. Saya oke saya ke sini aja ya. Sebentar, saya pindahkan dulu ya. Ini serba salah nih kalau yang harusnya saya tidak pakai filter ya. Saya video setting, video, kemudian background, saya matikan saja backgroundnya ya. Nah, jadi kalau saya menampilkan apa di sini tidak. Nah, ini. Baik. Di sini ada tombol yang kalau misalkan kita hubungkan ke microcontroller sini ya, ini kan ada 8 tombol, maka dia akan menggunakan 8 pin ya, 8 pin yang ada di sini. Seperti ini juga kita akan menggunakan 8 pin. Tapi coba dilihat. 8 pin yang menggunakan membran ini ya, dengan yang 8 pin menggunakan classical tombol push button biasa ini, itu sama-sama 8 pin, tapi tombolnya ini hanya 8, yang di sini ada 16. Kira-kira tahu nggak bedanya? Kenapa? Atau caranya seperti apa? Sehingga sama-sama menggunakan 8 pin, tapi yang satu menggunakan atau bisa difungsikan dengan 16 tombol, yang satu lagi yang ini hanya 8 tombol. Karena yang di modul Master Micro Arduino sini dia hanya menggunakan model koneksi input biasa ke microcontrollernya. Sedangkan yang ini, yang membran ini, dia menggunakan model metrik namanya ya. Jadi nanti ada istilahnya scanning baris kemudian dibaca di tombol. Nanti kan kita lihat ya secara apa namanya teoritisnya seperti apa untuk kemudian ini bisa dibaca. Tapi kita akan nanti sampai memprogram ini dan melihat hasil pembacaan penekanan tombolnya di Arduino, dan Arduino nanti sini maksud saya mikrokontrolnya ya, mikrokontrol ini akan mengomunikasikan lagi hasil pembacaan dari keypad ini ke uh, laptop ya. Nah, ini apa nih? Baik, kita lihat lagi teorinya. Ini adalah teori sederhana tadi dari si tombol ini dan posisi dari pin-pin yang ada di sini. Kalau kita lihat ini, kalau dari sini ya. Oh iya, yang online bisa lihat di layarnya. Nanti akan kita tancap atau pasangkan atau hubungkan ini ke pin 2 dan seterusnya. Nah, colokannya ini nanti karena di sini ya, dia pinnya menggunakan pin female, maka di microcontroller juga pakai female, kita harus menggunakan kabel yang male to male di sini. Nah, ya, ujungnya yang lancip ini dua-duanya. Ini yang kemudian nanti kita gunakan untuk menghubungkan antara keypad ini ke Arduino-nya, Arduino board-nya. Yang kita gunakan nanti pin 2 sampai pin 9 ya. Nah, yang kita pasangkan ke sini nanti itu dari C4, maksudnya C1, C2, C3, C4 dan R1, 2 sampai 4. Nah, kemudian si C4-nya nanti ke pin 2 dan R1-nya paling ujung ke pin 9. Nah, itu nanti kita akan hubungkan, tapi nanti di sini juga sudah saya tuliskan dalam bentuk tabel di slide ya. Nanti kawan-kawan bisa lihat di situ hubungannya. Yang jelas di situ ada kolom dan ada baris. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan kenapa ada kolom ada baris? Nah, karena kita nanti akan melakukan proses scanning ya. Kita akan beri data di baris ini, kemudian nanti akan kita baca di kolom di sini. Kolom, kolom, kolom. Kemudian kita baca, kita beri data lagi di baris kedua. Kemudian kita nanti baca lagi kolom 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kali memberi data, kemudian 4 kali melakukan scanning di masing-masing sini. Ini nanti intinya ada apa namanya 16 kali pembacaan ya sebenarnya 4 kali dengan memberi data masing-masing baris ini nanti akan kita lihat di skemanya aja. Kalau di sini terlalu apa namanya terlalu
absurd ya bahasanya atau terlalu abstrak ya untuk dibaca dibayangkan. Absurd itu. Ya, silakan mohon maaf. Menikbal, tadi Rizky yang minta izin. Biasanya Rizky Iqbal. Nah, ya, Rizky izin ya Bal ya. Hmm. Ya, saya hanya memastikan Rizky yang itu yang minta izin. Dan tadi enggak. Baik, saya ulangi. Di situ diberi tanda kolom dan baris ya. Jadi kita akan mempraktekkan ini untuk kemudian kita baca hasil penekanannya di microcontroller. Kemudian kita lihat dulu ya terlebih dulu ini dalamannya. Bahasa Jawanya itu jeroannya ya, jeroannya. Maka di dalamnya itu sebenarnya ada apa namanya itu ya, pin yang berbentuk ini buttonnya ini sebenarnya dia dibuat dari tembaga ataupun dari perak ya. Jadi tergantung jenis ininya. Mungkin antara dua itu tembaga atau perak. Mestinya di sini bisa bisa nanti dilihat kualitasnya. Kalau perak mestinya ininya harganya lebih mahal biasanya. Kalau dari yang bahan dalamannya itu tembaga. Nah intinya akan ada nanti plat di sini ya. Bentar, saya tunjuk di sini. Kalau di nah ini, bentar, ada anotasinya nggak? Bentar. Ini tombol nah ini. Anotasi kemudian spotlight. Nah, ini ya. Ini ada ini nih, saya bulatin. Ini ada plat di sini dari tembaga ataupun perak kata kalau menurut informasi dari ini ya, dari sumber yang membuat dari keypad ini. Kemudian di sini juga ada nanti plat tapi platnya dalam bentuk seperti apa ya? Garis-garis gitu. Jadi dia akan nanti terhubung ya antara garis yang atas dengan garis yang bawah dan atau garis bawah dengan yang garis atas dengan cara kita menekan ini tadi. Nah, ini kan ada plat-plat solid istilahnya ya. Solid itu bulat tidak ada bolong-bolongnya. Nah, kalau yang sekarang saya lingkari ini ada bolong-bolongnya. Itu yang kemudian menghubungkan antara baris dengan kolom. Nih ya, ini baris dan kolom. Jadi satu baris ini ada baris, kemudian ada kolom baris, kolom baris, kolom baris, kolom. Ada 4 baris dan ada 4 kolom. Jadi kenapa ini kita perlu tahu untuk kemudian kalau misalkan kita nanti menyusun algoritmenya sendiri ya. Nah, tapi nanti pada saat kita praktikum hari ini, kita tidak menggunakan algoritma kita sendiri, tapi secara include sudah kita gunakan library-nya. Jadi kita tidak perlu membuat algoritma sendiri, tinggal pakai saja dulu di include atau disertakan library-nya langsung dipakai di situ. Nah, oke. Berapa do harganya, Dok? Nah, itu dia. Ya kan, mahal kan? 20.000. Dulu harganya mahal, sekarang murah. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Dok. Kita lanjut ya. Jadi ini dalamannya. Jadi di sini ada kemudian tadi bagian atas dan bagian bawah ya. Bagian atas nih yang substrate ini adalah nanti yang tadi berisi plat tipis yang kemudian menghubungkan antara kolom dan baris di yang ini ya, di bagian buttonnya ini. Buttonnya ini sebenarnya dia uh, polos gitu aja. Ada sebagian lagi sebenarnya kalau yang di mana ya, yang kadang-kadang itu dia menggunakan karbon di sini. Nah, nggak ada yang bongkar misalkan remote-nya apa namanya TV di mobil atau remote-nya MP3 player gitu atau remote-nya kipas angin itu pernah dibongkar isinya adalah biasanya ada karbon-karbon di sini ini. Nah, kalau yang ini kebetulan dia kalau tidak tembaga perak ini. Nih ya, yang ininya bulatan-bulatannya ini. Nah, ada sebagian lagi yang menggunakan karbon itu. Nah, karbon itu yang kemudian nanti menghubungkan pin-pin yang ada di sini. Sebenarnya ada 2 pin ya. Pin ini kalau misalkan kita sebut baris ya, baris pertama nih ya yang melintang dari kanan ke kiri ya. Kemudian itu ada lagi yang melintang dari atas ke bawah. Ini kolom. Jadi baris dan kolom terhubung. Kalau dia pencet sini ya. Nah, kalau dipencet nanti di sini berarti antara baris pertama nih ya, baris pertama ini dengan kolom kedua di sini. Dan seterusnya. Nah, nanti akan kita lihat di diagram elektroniknya ya. Baik, kita lanjut dulu. Nah ini ada lagi nih. Coba dibaca sekilas. Ya, di bahasa Inggris ya. Jadi intinya kemudian ada di situ nih tadi konduktif stress itu gini. Nah nih, yang jalur yang ini loh konduktif stress. Nah, ini sebenarnya ada 2 ya, baris dan kolom. Sudah dibuatkan di situ tipis sekali. Jadi dia dilapisi dengan plastik. Kemudian itu yang kemudian bisa terbuat juga dari tadi tembaga atau chopper tuh ya tembaga ya. Dan saya tidak salah atau silver itu. Kemudian dia nanti menghubungkan tombol-tombol itu dan kemudian kita bisa baca ataupun lihat hasil penekanan itu
Apakah baris satu dengan kolom satu, baris satu dengan kolom dua, baris satu dengan kolom tiga, baris satu dengan kolom empat. Kemudian balik lagi ke yang bawahnya, baris dua kolom satu, baris dua kolom dua, baris dua kolom tiga, dan seterusnya sampai baris empat kolom empat. Nah, itu dia. Itu yang kemudian kita nanti akan baca. Kemudian, oh ini katanya fleksibelnya ini dibuat ini yang atasnya ini ya, dari silikon ini. Atau yang sejenisnya. Saya tadi sebutnya plastik ya, kalau kita ini sebutnya karet atau plastik gitu. Yang ini plastik, yang ini silikon katanya. Yang tombol-tombolnya silikon, yang ini plastik. Jadi ada apa namanya, beberapa material yang ada di sini. Kemudian yang belakang, nah ini disebut adhesif, ini ada double tape di sini nih. Yang belakang sini. Makanya saya sampaikan mungkin Yuda mau menempelkan ini di dashboard sepeda motornya. Tinggal dibuka ini double tip-nya, nanti ada apa namanya perekatnya ya, di situ ada adhesive layer-nya. Jadi itu kemudian bisa kalau misalkan sudah tempel itu nyambutnya agak sulit ya karena double tip di sini. Jadi saran saya sebelum itu dibuat permanen, ya udah dibiarkan aja dulu tabnya ini tidak dibuka dulu. Kemudian cover layernya ini itu tadi ya dilapisi, ada lapisan transparannya untuk melindungi dia kalau misalkan ketumpahan air dan debu gitu ya. Jadi yang keypadnya ini kan ada keypad sebenarnya yang angka 1, 2 sampai 0 gitu ya, ada A, B, C, D-nya, ada bintang dan tagarnya ini atau hashtagnya, itu kemudian dilapisi lagi sehingga ini tidak langsung kemudian tersentuh kita ya. Kadang-kadang kalau misalkan kita menyentuh ini terlalu sering ya, bisa jadi ininya nanti apa ya hilang ya gitu ya, pudar gitu. Tapi karena dia sudah dilindungi dengan lapisan clear itu. Nah, itu hanya pengetahuan ya. Siapa tahu nanti ada yang menggunakan ini untuk skripsi ataupun penelitian, kemudian tiba-tiba menggunakan, ditanya oleh pengujinya itu cara kerjanya seperti apa. Nah, inilah penjelasan penjelasan singkatnya lah dianggap seperti itu ya. Nah, kemudian ini di lapisan yang bawah dan atas ya. Ini kalau lihat dari atas seperti ini, lapisan atasnya kalau dicabut nih yang warna biru dan warna merah ini dicabut nanti munculnya seperti itu bagian belakangnya. Dia ada kemudian di bawahnya ini yang bagian back ini lagi atau bagian belakang ini tadi itu yang kemudian ini loh. Ini dicabut, kemudian ini tampilan depannya, di bagian belakangnya. Nah, bagian belakangnya itulah ini. Nah, nanti yang muncul lagi setelah itu adalah bagian yang tadi yang solid. Nah, ini mengganggu ya. Nah, hilangkan ini. Masih kelihatan ya, kolom satu, kolom dua, kolom 1. Nah, ini tadi. Ilustrasi yang terjadi sekarang di layar itu adalah data itu diberikan ke kolom 3, kemudian yang dipencet di kolom 1. Yuda, yang terbaca kira-kira huruf atau angka berapa? Yang diberi data di baris ketiga, jadi baris row 1, 2, 3 itu ya, row 1, 2, 3. Kemudian yang dipencet, kemudian salah satu angka di situ, kemudian yang terbaca datanya di kolom 1. Jadi kalau baris 3 yang diberi data, kolom 1 yang kemudian menerima datanya, maka yang terbaca adalah dia memencet angka 7 ya di situ ya. Seperti itu. Siapa tahu nanti ujian keluar lagi itu ya. Jika baris ketiga misalkan yang diberi data, kemudian yang terbaca adalah di kolom 4, maka angka yang terbaca apa? C gitu. Nah, kita paham berarti ya. Nah, jadi yang terjadi algoritmenya adalah proses yang terjadi di mikrokontroler secara bergantian atau bahasa keren itu secara sekuensial gitu ya. Jadi bahasa bahasa sederhananya secara bergantian memberi data dari sini. Memberi data dari baris 1 kemudian dibaca kolom 1, 2, 3, 4 ya. Jadi beri data misalkan beri data height di kolom 1. Mohon maaf di baris pertama. Kemudian baca apakah ada data di kolom 1, 2, 3 atau 4. Kalau tidak ada berarti tombol 1, 2, 3, 4 tombol 1, 2, 3 A itu tidak ada yang mencet. Kemudian setelah itu berikutnya lagi kita beri data lagi di baris kedua. Beri data 1 gitu ya. Kemudian baca lagi di sini. Jadi di sini write, di sini read. Karena di algoritmanya di mikrokontroler bisa menulis dan bisa membaca. Write itu maksudnya memberi data di sini. Beri data lagi di baris kedua, kemudian baca lagi kolom 1, 2, 3, 4. Kolom mana yang terbaca ada data satunya. Kalau misalkan tadi kolom satunya terbaca dengan data di baris kedua, berarti angka 4 yang dipencet oleh orang atau oleh yang menggunakan gitu. Seperti itu dan seterusnya. Jadi memberi datanya, sekali beri data di baris 1, kemudian baca di kolom 1, 2, 3, 4. Itu algoritmanya ya. Kemudian baris kedua diberi data, kemudian baca lagi kolom 1, 2, 3, 4.
dan seterusnya. Nanti kolom 1, 2, 3, 4 ini yang kemudian kita hubungkan ke salah satu pin, atau kalau situ ada 4 berarti 4 pin ya yang dihubungkan. Termasuk juga memberi datanya itu baris 1, 2, 3, 4 itu nanti akan kita juga hubungkan ke 4 pin yang ada di microcontrollernya, tadi di Arduino-nya ya. Baik, saya kira sudah paham ya anunya ya, algoritma yang online. Timothy, Sauki, Ki, Ini Pak, bisa dipahami nggak Ki tadi Ki? masih Pak. Masih bingung, oke. Masih bingung katanya sebentar. Nih kawan-kawan yang online masih bingung. Jadi gini Ki, saya ulangi ya. Jadi microcontroller itu kan kita bisa memberi data dan bisa menerima data, ya kan? Paham sampai situ ya Ki ya? Saya berbicara dengan yang online ini. Mohon maaf, jadi saya tidak. Ki, paham Ki? Ya bisa Pak. Oke, baik, yang pertama di situ kemudian si keypad 4x4 ini punya baris, punya kolom. Sudah bisa dipahami itu? Ya bisa Pak. Ya, kemudian dia punya 4 baris dan punya 4 kolom. Sudah bisa? Bisa. Oke, baik. Masing-masing baris itu terhubung ke 4 kolom itu. Jadi misalkan baris 1 nih, kalau saya tulis dulu ya. Saya pakai anotasi nih. Bentar, saya ambil tulisan dulu. Misalkan baris pertama nih ya. Coba perhatikan ininya ya, apa namanya? Jalurnya nih. Ini baris pertama, ini kan dia terus ini ya. Ini kalau saya ini kan kebetulan dia dia putus tuh. Putus itu maksudnya bukan apa-apa sih. Ini sebenarnya terhubung terus nih ke semuanya nih ya, sampai sini. Ya, yang warna hijau saya garis ini. Itu baris pertama dari kolom 1 sampai kolom 4 terhubung dia. Nah, kemudian ini tombol yang warna biru-biru ini ya. Warna biru-biru ini tombolnya. Nah, ini kalau misalkan dihubungkan ya nih ya yang di tombol angka 1 nih, maka kalau kita beri data di 1 tadi di baris 1 ya dan kita pencet, maka dia akan terhubung ke sini nih. Nah, terhubung ke sini, terhubung ke kolom 1. Tapi kalau misalkan kolom tombol 1 kita tidak pencet, selagi kita memberi data di baris pertama, maka yang kita pencet adalah tombol 2 nih ya. Maka nanti data yang tadi di sini ya, di baris ke-1 itu akan mengalir ke kolom 2 sini. Nah, kalau nomor 2 yang dipencet. Dan seterusnya kalau baris pertama nih ya, baris pertama nih ya, datanya kan data 1 tadi. Data yang kita berikan ya ke dari microcontroller terhubung ke kolom 3 atau kolom nomor 3 itu tadi tombol 3 ya yang kita pencet, maka dia tarik ke sini datanya. Nah, artinya kalau selagi kita memberi data di baris pertama, kemudian yang terbaca datanya ada di kolom 3, artinya tombol yang dibaca adalah tombol nomor 3 di sini. Nah, kalau misalkan masih di baris pertama ini, tapi ternyata data yang kita baca itu adalah terbacanya di kolom 4 sini, maka artinya orang yang sedang mengoperasikan tombol ini sedang memencet huruf A di sini ya, kebetulan. Nah, ini huruf A sini. Nah, lalu datanya mengalir ke sini. Nah, paham ya Ki ya? Bisa Pak. Alhamdulillah. Sudah, berarti yang Kalau offline kalau sudah. kebalik Bang Pak, Gimana? yang membagi datanya ini selalu dari baris kah Pak? Kalau bisa dari kolom Pak? Sebentar. Saya tidak mendengar apa katanya si Sauki. Apa Ki? Tolong Ulang. tulis di chat aja Pak. Oh, terus di chat. Oke. Saya bisa lihat chat nggak nih? Bentar, bentar. Tulisannya nggak muncul Ki. Bentar, bentar, bentar. Mana chatnya? Menampilkan chatnya hilang. Udah, lagi sekali lagi Ki. Apa Ki? Kan tadi Pak baris kalau Pak yang dibagi data satu. Hmm. Kalau misalkan kolom, Oh, mau dibalik ya? Boleh juga. Jadi pertanyaannya kawan kita yang online ini, tadi kan yang diberi datanya adalah baris gitu ya. Kemudian kalau misalkan kolom bisa dibalik aja. Sebenarnya ini istilah aja ya. Istilah untuk memudahkan saja antara baris dengan kolom. Tapi logikanya sih secara sederhana boleh 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 di baris yang diberi data, kemudian kolom kita baca datanya, atau dibalik. Kolom yang kita beri data, baris yang kita baca. Boleh. Jadi tergantung apa namanya sukanya yang mana gitu ya. Misalkan Sofi, oh saya lebih suka kolom yang diberi data apa, kemudian baris yang saya baca. Atau saya lebih suka misalkan Yuda, saya lebih suka baris yang saya beri data, tapi saya baca datanya di kolom itu. Ntar dua itu boleh ya. Tapi sama aja, algoritmanya tetap tetap serupa, tapi tak sama, tapi serupa ya, Ki ya. Sama aja Ki. nah, baik Pak. Makasih Pak. Oke, jadi intinya membaca data itu boleh di baris, boleh di kolom. Tapi memberi datanya juga boleh di baris, boleh di kolom. Tapi tidak dua-duanya ya, salah satunya aja.
Karena kalau dua-duanya itu mubazir karena satu aja sudah cukup gitu. Dengan memberi data 4 kali, membacanya 16 kali. Baik, bisa dipahami ya, Edo dan kawan-kawan. Nah, sudah tidak sabar coding. Baik, sebelum coding silahkan diambil modulnya. Yang online nanti sambil perhatikan ya. Ini sekarang hubungan antara si Arduino dengan ini menutupi nggak nih? Kalau yang offline ini menutupi. Nah, nih saya munculkan. Kalau yang online mungkin bisa ngelihat ya. Itu posisinya ya, posisinya untuk kita menghubungkan antara modul uh, Arduino kita, microcontroller kita, kemudian ke keypad ini adalah dengan cara seperti itu, ngadapnya seperti ini. Nah, gini ya, ini kan microcontrollernya nih bawah nih. Kita hadapkan seperti ini nih. Mudah-mudahan pas sama nih dengan gambar yang ada di situ ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke ya. Nah, jadi mohon maaf yang online ini yang offline harus merakit dulu untuk kemudian nanti diprogram. Nanti programnya dilihat ya. Saya ada kamera satu lagi. Silahkan diambil ini modulnya masing-masing yang bawa laptop. Akil yang bawa laptop silahkan diambil juga. Jadi yang diperlukan ada sudah ada di sini modulnya, kabelnya dan ini plus mana tadi? Nah ini. Ini tidak usah di ini ya, udah bisa dibuka ya ini ya. Biarkan aja segini. Biar tidak apa namanya sana kemari ininya. Jadi kita hanya menghubungkan nanti 8 pin saja, sisanya biarkan terbuka gitu ya, nggak dipakai. Alhamdulillah. Baik, sambil jalan kawan-kawan mencoba merakit dulu ini. Eh di situ ada kolom, ada keterangan ya untuk keypadnya. Keypad itu C4 sampai R1. Kemudian Arduino-nya kita akan gunakan dari pin 2 sampai pin 9. Nanti yang kemudian akan kita coba praktekkan dan program ini keypadnya ya kan kita baca nanti. Baik, saya pindah ke tampilan ini. Tampilan yang saya pin ya. Oke. Nah, yang muncul ini. Tetap muncul saya di sini. Baik, sambil jalan ya. Kita coba perhatikan lagi di situ. Kemudian ini tadi pin-pinnya jangan sampai salah. Tapi salah meletakkan pin itu tidak apa-apa sebenarnya. Paling tidak jalan. Jadi jangan khawatir. Yang perlu itu adalah koneksi. Sementara kita tidak perlu koneksi power antara ini ya, antara microcontroller ke Arduino-nya. Jadi cukup kita hanya membaca ini saja data dari keypad ini ke Arduino-nya atau ke microcontroller-nya. Jadi kalaupun misalkan kabel power antara microcontroller ke master micro Arduino modulnya itu tidak perlu dihubungkan tidak apa-apa. Sebetulnya kalau saya sudah tetap hubungkan ini untuk anu aja. Karena ini kalau saya ini kan dia bunyi. Nah, ini. Untuk informasi aja bunyi. Tapi tidak dibunyikan juga tidak apa-apa. Ada bunyi-bunyi ini. Mungkin yang online bisa dengar bunyi-bunyi itu ya. Baik, itu hubungan antara si ini ya. Mudah-mudahan tidak bingung karena ini sudah sederhana saja. Posisi hubungan antara microcontroller melalui pin 2 sampai pin 9 ya. Kemudian keypad itu dari C4 paling kanan ya. C4 paling kanan. Kemudian mundur dia C3, C2, C1, kemudian R4, 3, 2, dan 1. Dari R1-nya di pin 9 sebenarnya. Kalau misalkan penasaran dibalik aja nggak apa-apa. Misalkan mau yang tidak biasanya gitu ya silakan. Misalkan ada saya males Pak dengan sesuai dengan gambar saya balik aja. Atau pindah ke pin-pin lain juga misalkan bolak-balik bisa. Tidak masalah. Tapi harus konsisten nanti di sininya ya. Jadi di dalam programnya itu nanti akan kita sesuaikan dengan apa yang ada di fisiknya ya. Jadi karena si digital itu dia sangat berpengaruh sekali satu bit salah pin itu juga akan berpengaruh nanti pada saat kita memprogramnya. Jadi jangan sampai nanti hanya gara-gara pinnya salah kemudian tidak jalan, kemudian apa istilahnya ya? Bahasa Jawanya itu mutong, bahasa Indonesianya apa yang mutong? Merajuk bahasa Banjarnya ya. Ngambek, ngambek lah bahasa ini, bahasa Indonesia. Baik, saya lanjut. Ini saya lanjut ke slide berikutnya ya. Nih, saya kira bisa dipahami ini tinggal ditancap sesuai dengan urutannya aja. Pokoknya ngadap ke kita
si Arduino dan si tombolnya, kemudian disambungkan itu karena kita harus pakai male to male konektor. Baik, masih di sini ya. Jadi sambil jalan ini tadi ini hubungannya. Biasanya ada yang memoto ini atau men-screenshot boleh ya, disilahkan. Slide-nya nanti akan saya upload setelah ini insya Allah. Mungkin kalau ada yang menelusuri di LMS atau e-learning itu saya mengupload juga materi-materi yang seharusnya kita sampai atau saya sampaikan. Karena saya tidak masuk, jadi saya tetap upload di situ. Nanti mohon dibaca ya atau di-download dari situ. Tugasnya nanti saya tidak berikan secara ini, karena kemarin harusnya kan ada tugas kelompok ya kan. Nanti dari apa namanya dari laporan hasil praktek kemarin ini ditulis, kemudian disimpan aja. Nanti nilai kelompoknya langsung saya berikan aja, tidak perlu dikumpulkan. Ya, karena saya tidak ingin merepotkan. Saya anggap sudah bisa gitulah. Jadi catatan dari praktikum itu disimpan masing-masing untuk keperluan nanti ujian ya. Itu ujian kan ditanya lagi. Jadi seperti tadi, seperti misalkan antara kolom dengan baris, kalau diberi baris ini, kemudian dipencet, datanya diterima di kolom ini, yang dipencet datanya apa gitu. Itu kan main logika aja sebenarnya, main membayangkan. Baik, sambil jalan, sambil kalau nanti masih bingung menghubungkan ini, saya tampilkan lagi. Saya masuk ke ini dulu ya, ke Arduino-nya. Ini untuk biar tidak terlalu lama di proses itu. Baik, di Arduino yang saya gunakan sudah yang versi 2.1.0 ya. Nanti kawan-kawan yang lain bisa saja menggunakan Arduino apa namanya jenis yang sebelum tipe yang apa versi yang sebelumnya juga boleh, tidak masalah. Karena ini kemarin dia selalu memberikan notifikasi untuk nyuruh update, jadi sudahlah saya pencet aja update. Akhirnya dia versi yang terbaru ini 2.1.0. Padahal saya sebelumnya menggunakan versi yang lama ya. Baik, ini versi Arduino-nya. Kemudian sebelum kita memprogram itu, kita perlu mendownload dulu karena kita nanti menggunakan library. Library itu seperti saya sampaikan sebelumnya itu seperti drivernya ya, drivernya barang-barang atau part atau perangkat yang kita ingin baca atau ingin kita operasikan. Maka kita juga mengoperasikan ini dengan menggunakan library-nya. Jadi library-nya namanya KeyPad ya. Jadi di sebelah kiri sini ya, di sebelah kiri tampilan Arduino itu ada namanya seperti ini ya, seperti buku-buku ini. Library itu kan perpustakaan ya isinya, ya. Di pemrograman istilahnya library, tapi kalau di sistem operasi namanya driver. Nah, jadi bedakan ya. Anak-anak saya harus tahu nih, apa bedanya driver dengan library. Kalau di pemrograman itu penghubung antara perangkat kita yang kemudian ke komputer ataupun ke microcontroller itu namanya library ya. Tapi kalau nanti penghubung antara OS dengan perangkat yang dipasangkan, misalkan saya menghubungkan apa namanya Arduino, nanti dia muncul sini serial portnya. Tapi serial port itu kan bawaan OS sudah ada. Kemudian saya menghubungkan ini, misalkan apa nih ya, USB Type C extension module ini nih. Dia akan nginstal di laptop saya. OS-nya akan nyari secara online ataupun secara internal dari OS-nya. Itu namanya driver. Nah, kalau di sini kalau kita menghubungkan perangkat yang oleh microcontroller dianggap itu perangkat asing, maka kita menginstalasi untuk perangkat yang terkait dengan itu adalah diberi nama library-nya di sini ya. Nah, di sini ada tadi tanda buku-buku atau icon buku-buku nih. Ntar saya beri anotasi lagi. Nih ya, ini di sini namanya library manager ya. Kemudian kalau dipencet nanti muncul menu seperti ini, library manager. Kemudian diketik keypad di situ. Keypad, bukan keyboard ya, keypad. Karena nanti keyboard ada lagi, beda lagi. Nah, kalau sudah keypad diklik, maka yang kita install dipilih yang ini. Keypad by, bentar saya ke slide berikutnya aja nih. Nah, ini by Mark Stanley and Alexander Breivik ini. Ini yang kita install ya. Nah, kalau sudah terinstall biasanya di tempat seperti tempat saya itu versinya 3.1.1 installed. Itu sudah terinstall artinya. Kalau belum, maka biasanya nanti pada saat kita memprogram itu akan ada peringatan bahwa library yang kita gunakan itu belum diinstalasi atau belum ada. Nah, sebagian lagi nanti ya library ini perlu diinstal manual dan di-download dari websitenya. Misalkan kalau di Banjarmasin kemarin itu di kontes robot, kami kan menggunakan apa namanya? Ada namanya giroskop sensor. Nah, giroskop sensor itu tidak
tidak muncul pada saat kita klik di sini. Jadi harus di-download sendiri misalkan dari produsen giroskopnya. Giroskop itu ada di handphone kawan-kawan masing-masing ya. Kalau yang suka main game itu kan ada gironya itu, sensor gironya. Ada sensor giro yang virtual, ada yang physically. Ya, ya itu dia. Nah, kemarin itu kita ingin gunakan itu di robot, tapi ternyata waktu untuk memprogramnya tidak cukup. Nah, jadi saya tadi berbicara tentang library-nya ya. Library si giroskop itu harus di-download di luar dari Arduino. Nah, kalau keypad ini tidak perlu perluar Arduino untuk mendownloadnya dan install secara apa namanya manual gitu. Jadi sudah ada di sini, kita tinggal install. Baik, kalau sudah diinstal nanti muncul notifikasi bahwa itu sudah install seperti ini ya. Sudah terinstall seperti ini. Kemudian kalau misalkan kita ingin membuangnya tinggal di remove saja di situ. Mau di remove ya. Baik, kalau sudah diinstal maka kita akan sudah bisa kemudian mengetik ini ya. Nah, ini terlalu langsung semuanya. Kita satu-satu dulu. Nah, yang pertama ini saya sambil menjelaskan ya. Sambil kawan-kawan mungkin bisa ketik di yang online bisa lihat ya. Seperti biasa kita mengincludekan di sini, tapi tadi kalau misalkan sudah kita di library manajernya kita sudah install, kemudian kita include, nanti akan muncul di baris program kita itu ya. Kemudian ada tulisan di sini include hashtag include, kemudian dalam tanda kurung segitiga. Tanda kurung segitiga itu apa ya bahasa bahasa Inggrisnya ya? Pokoknya itu ya, pokoknya ya. Triangle apa itu? Saya tidak ingat persis namanya. Pokoknya itu dalam tanda kurung segitiga. Nah, kalau ada juga itu huruf besar huruf kecil ya. Huruf besar huruf kecil. Lebih besar lebih kecil mohon maaf. Nah, di situ ada sudah disertakan keypad.h header ya, file headernya atau library-nya tadi. Kemudian kita membuat konstanta. Tipe datanya konstantanya adalah byte untuk rows. Rows-nya itu baris-baris ya, baris ya. Kemudian jumlah barisnya ada 4, kemudian itu ada lagi konstanta untuk kolomnya, columns-nya itu. Kemudian jumlah kolomnya ada 4. Yang online, Sauki masih bisa melihat? Siapa? Baik. Sambil diperhatikan ya Ki ya. Nanti yang diprogram itu sebenarnya ini. Nah, kenapa? Nah, ini tidak kelihatan di situ. Nah, ini ya munculnya tuh. Kalau di itu bisa kelihatan modulnya yang di program adalah ini. Ya, nanti saya perlihatkan lagi ini saya larikan lagi ke kawan-kawan mahasiswa yang ada di sini. Nah, jadi biar kawan-kawan yang online itu merasa bahwa tidak mereka sendirian di rumah, ada kawannya ya. Tapi walaupun kecil tampilannya ya. Baik, kita lanjut lagi. Kemudian setelah dua konstanta, kita akan membuat satu lagi karakter. Di sini namanya ada yang pernah dengar array? Pernah ya? Ingat ya, array ya. Nah, array yang kita dibuat sekarang array dua dimensi. Array baris dan kolom. Biasanya kan array itu ada yang satu dimensi, isinya misalkan array untuk warna gitu ya. Warna, ada warna yang pertama misalkan hijau, kuning atau merah, hijau, kuning dan seterusnya, ada beberapa data di dalamnya. Tapi sekarang yang kita buat adalah uh, array untuk data baris dan kolom. Jadi dua dimensi namanya. Nanti ada array tiga dimensi ya. Tapi kita sekarang gunakan dua dimensi dulu. Biasanya array dua dimensi ini digunakan untuk pengolahan citra ya. Jadi kalau misalkan kawan-kawan nanti mengolah citra, maka datanya diterjemahkan dari gambar atau citra itu ke dalam bentuk digital. Hasilnya adalah berupa angka-angka seperti ini, baris dan kolom. Ya, baik kita lihat. Kalau citra itu nanti tergantung dari resolusinya ya. Kalau resolusinya misalkan 100 kali 100 pixel, maka akan ada 100 kolom dan 100 baris. Nah, baik, kalau di sini kita hanya membuat 4 baris dan 4 kolom dulu ya. Baik, sudah selesai diketik. Nah, sudah. Edo, sudah? Oke, sambil jalan ya. Sambil jalan ya. Ini adalah data array tadi. Tipe data array-nya karakter. Kemudian itu keys di situ ya. Keys itu tadi tombolnya. Jadi nanti kalau misalkan kita ingin menampilkan huruf atau angka yang selain yang ada di sini, misalkan Iqbal ingin tampilkan kalau dipencet angka satu, tampilnya bukan angka satu, tapi huruf M misalkan boleh. Digantinya di sini. Digantinya di sini ya. Digantinya di apa namanya di array sini. Misalkan A itu tidak diganti, tidak di nanti muncul huruf A, tapi huruf yang lain ya misalkan ya huruf huruf G misalkan huruf Z silahkan tinggal diganti di situ. Tapi kalau sekarang ini kita ingin menyesuaikan bahwa
karena tampilan di keypadnya ini adalah tampilan A, B, C, D, 0 sampai 0 sampai 9 ya, kemudian hashtag dan juga pagar, maka kita sesuaikan dengan itu dulu ya. Yang ada di fisik dari keypad membran 4x4-nya. Baik, saya lanjut dulu ya. Nanti saya ulangi lagi kalau memang ini ketinggalan. Baik, kita membuat lagi namanya raw pin-nya ya. Jadi tadi si library kita itu sudah bisa mengakomodasi untuk kita bisa kalau istilah di sini namanya parameter ya, parameter function-nya. Untuk pin dari barisnya itu kita setting di situ 9876. Karena sebenarnya di situ kan kita menyeting untuk row 1, 2, 3, 4 gitu ya. Baris 1, 2, 3, 4. Kemudian kolomnya 1, 2, 3, 4. Karena kita memasangnya terbalik, maka kita juga harus sesuaikan pin-pinnya itu. Jadi kan kita kalau dari paling kiri kan angka 9 tadi ya di situ ya. Di situ kan ada di paling kiri dia baris pertama R1, 2, 3, 4. Kemudian di uh, berikutnya lagi ya setelah itu dia adalah kolom 4 kolom 1, 2, 3, 4. Makanya kita membalik tulisan atau apa namanya ini pentingnya ini tadi 9876 kemudian 5432 untuk kolomnya. Nah, berikutnya kita akan create sebuah uh, objek di sini diberi nama objek. Objek namanya keypad di sini. Bentar, saya beri anotasi dulu di sini. Ini ya. Objeknya keypad yang berasal dari ini library-nya keypad besar K-nya ya. K-nya besar. Tapi objek yang kita buat di sini namanya ini keypad. Tolong ini ngetiknya jangan diputus ke bawah ya. Jadi disambung saja setelah koma row pin, koma kemudian call pins di sini dan koma lagi rows dan column di sini. Ini jangan dipisah karena ini kebetulan di PowerPoint ini itu auto wrap text ya. Jadi dia pada saat dia melebihi dari batas barisnya itu dia turun ke bawah. Jadi ini tadi masih inisialisasi variabel nih ya. Jadi tadi byte tipe datanya byte untuk jumlah atau angka-angka di dalam pin baris dan juga angka-angka di pin kolom. Seandainya ada tipe data yang lebih kecil daripada byte ini, kita bisa menggunakan tipe data yang lebih kecil. Karena pin-pinnya di sini kan hanya angkanya antara 0 sampai 13 ya kan. Byte ini tipe data byte itu bisa mengakomodasi angka 0 sampai kalau tidak salah ya 0 sampai 255. 0 sampai 255. Nah, jadi karena ini tipe data paling kecil, maka kita gunakan tipe data paling kecil yang berupa byte ini untuk ini ya, untuk kemudian kita pakai dalam rangka menyeting atau menentukan pin dari kolom dan baris. Nah, ini dia ya, kolom dan baris ini. Baik, sudah. Kita lanjut dulu ya. Nah, ini kenapa saya perlu dijelaskan satu-satu biar paham. Jadi tidak ini lagi. Tidak bertanya bolak-balik lagi. Baik, kedua ada berikutnya adalah ini setup. Kita menggunakan setup ini untuk melakukan inisialisasi dari proses serial. Sebenarnya kalau kita tidak perlu mengomunikasikan apa yang kita pencet itu ke laptop, kita tidak perlu pakai serial ini. Ya. Karena kita perlu mengkomunikasikan apa yang kita nanti pencet di keypadnya itu ke komputer atau ke laptop kita yang kita gunakan ini, maka kita perlu menyeting serial begin. Ini kebetulan serialnya saya setting di situ 115.200 bit per second. Satuannya bit per second ya. Nanti kalau di komputer disebutnya baud rate. Saya tidak bisa nulis, nggak ada papan tulis di sini ya. Baud rate-nya. Nah, atau saya klik di sini aja ya. Sebentar. Saya beri keterangan di sini. Baud rate namanya ya. Nah, baud rate-nya adalah itu ya. Nah, saya Nah, sudah saya beri keterangan baud rate di situ. Nah, baud rate ini nanti disesuaikan ya. Jadi kalau misalkan nanti kita menggunakan serial monitor, nah saya pindah lagi ke tampilan Arduino. Nah, di bawah sini ada nanti serial monitor ya ini ya. Ini kalau kita ke Arduino, maka di sini ada baud rate-nya. Nah, ini tadi saya setting 2 juta bisa ya. Nanti silahkan dicoba. Kalau komputernya cepat yang baru-baru sekarang itu bisa sampai 2 juta. 2 juta atau bahkan lebih ya. Kalau dulu terakhir itu saya mencoba di komputer Core i5 generasi keempat tahun 2014 itu 2 juta ini bisa jalan. Saya yakin dengan komputer-komputer baru sekarang itu bisa jauh lebih kencang dari ini ya. Tapi nanti dicoba aja. Siapa tahu
ada pembatasan oleh Arduino ataupun oleh komputernya karena terpasang bukan di USB eh, tipe 2 gitu ya, USB versi 2 maksudnya. Versi 2, versi 3 dan atau seterusnya. 31, 32. Paling tinggi USB itu versi berapa sekarang? 32 ya kalau tidak salah. Ada nggak bal yang lebih tinggi dari itu? Benar 32, itu 3.2 paling tinggi ya. Kecuali di atas itu yang Type C tapi yang Thunderbolt itu kan, itu yang bisa di atas 3.2. Baik, kalau yang 3.2 itu sudah saya tidak hafal mungkin 10 atau berapa gigabit per second anunya kecepatannya. Jadi kalau nanti iseng-iseng nyoba 2 juta di situ, saya kira itu masih 2 megaan ya atau 2 jutaan aja. Baik, yang tadi untuk ini komunikasi serial lah. Jadi kalau misalkan kita tidak memerlukan komunikasi serial, misalkan nanti nih ya, misalkan nanti setelah ini mungkin waktunya hari ini tidak cukup. Minggu depan kalau misalkan kita praktek lagi yang ini, kemudian kita nanti hasil tampilan bukan hasil dipencet tampilnya di LCD gitu loh. Jadi kalau hari ini kan kita masih hasil dipencet hasilnya di komputer gitu kan untuk melihat hasil penekanan tombolnya. Nah, tapi nanti kalau misalkan itu kita tidak memerlukan ini ya yang serial apa namanya serial begini tidak kita perlukan kalau kita tidak ingin menampilkan di komputer atau tidak mengirim data hasil pencetannya itu di komputer. Kita nanti bisa menggunakan LCD atau menggunakan apa namanya itu segmen ya. Tapi nanti karena kita menggunakan pinnya ini sudah 8, kita tidak bisa gunakan si apa namanya Arduino Uno lagi. Mungkin Arduino yang satunya yang ada di situ yang warna hitam. Karena pinnya yang si Arduino ini terbatas. Ini kan hanya kalau sudah 2 sampai 9 berarti tinggal 10, 11, 12, 13, tinggal 4 pin. Sedangkan si ini kemarin si LCD itu perlu kalau tidak salah 8 pin juga ya untuk bisa digunakan. Jadi kita tidak atau kekurangan pin kalau menggunakan keypad membran ini dengan LCD. Jadi kita harus gunakan nanti sini. Ini ya, saya cabut dulu. Kita harus gunakan Arduino yang lebih besar ini. Bentuknya kecil tapi pinnya lebih banyak ya ini ya. Yang bawah itu sudah saya pasang di situ. Mungkin kawan-kawan baru lihat, baru perhatikan. Nah, nanti seperti ini ya kalau kita pasang. Tapi kita belum belum program ini dulu. Nanti kita akan hubungkan LCD dengan keypad. Nah, sementara karena kita tidak bisa melihat tampilan yang hasil kita memencet atau menekan tombol dari membran keypad ini, maka kita perlu mengirim datanya ke komputer. Nah, caranya adalah dengan menggunakan perintah serial ini. Ya, serial. Di sini ada serial begin. Nah, nanti kalau ini tidak sesuai ya, baud rate antara ini 115.200 dengan tadi di sini ya, di entah. Nah, di sini nih nanti ada baud rate-nya di sini. Nah, di situ ya. Terus disesuaikan. Kalau tidak nanti karakter yang keluar berupa angka-angka aneh. Angka-angka aneh itu biasanya yang terjadi ya. Jadi kawan-kawan kadang-kadang tidak sadar tuh ya. Saya pun kadang-kadang tidak sadar kenapa ya hasilnya error gitu. Karakternya ada huruf-huruf yang tidak sesuai dengan yang kita pencet gitu. Ternyata di sini baud rate-nya tidak sesuai. Nah, ini juga yang saya coba ini kan adalah yang baud rate-nya tadi sampai 2 juta. Nah, nanti kawan-kawan coba juga dulu yang ini ya, yang 115.200 bit per second. Satuannya bit per second ya. BPS, BPS. Nah, nanti kalau sudah 115 bit ini 119.200 itu sama dengan 115 kbps singkatannya gitu ya. Nah, kalau di atasnya lagi sudah se, sejuta 244.240.000 bit per second itu sama dengan 1 megabit per second. Nah, yang saya coba itu 2 juta bit per second ya kurang lebih sekitar 2 megabit gitu ya ininya. Kalau dijadikan satuan yang lain dalam Mbps. Oke, kemudian berikutnya loop ya di loop sini itu kita membuat satu lagi namanya variabel key ini ya, variabel key. Jadi harus banyak nih. Ada variabel tadi itu ya, keypad K-nya besar, ya harus dibedakan ini. Ada nanti, ntar saya coba balik ke sebelahnya dulu ya, ke slide sebelumnya. Ntar, untuk menunjukkan saja. Nah, ini kan keys, kemudian keys tadi karena kita tadi ingin membentuk apa namanya array ya. Kemudian ada keypad, ini keypad nih ya, keypad. Kemudian keypad K-nya kecil, nah, itu beda lagi nanti. Keys tadi terpakainya di sini. Jadi kalau ada yang nyari-nyari, keys tadi terpakainya di mana Pak? Di sini. Ya, keys ada keys tadi. Kemudian ada keypad ini tadi yang include
library tadi, keypad K-nya besar. Kemudian ada lagi ini namanya objek ya, objek namanya keypad. Objek keypad ini terpakainya di sini. Tuh. Jadi berurutan dia harus harus kita urutkan satu-satu. Nah, keypad itu terpakainya di sini. Nah, ini ya. Nah, tapi kita buat lagi satu key namanya, kunci gitu istilahnya ya. Key ini satu karakter, eh satu variabel dengan tipe data karakter, mohon maaf. Kemudian dengan objek keypad tadi, kemudian baru kita jalankan fungsi get key. Nah, jadi kalau function di sini itu biasanya ditandai dengan ada kurung buka kurung tutup ya. Di Arduino itu kalau dia bentuknya function biasanya ada kurung buka kurung tutup. Nah, seperti ini misalkan ya serial, functionnya begin. Begin itu ada kurung buka kurung tutupnya ini. Nah, ini namanya function ya. Jadi ini juga function setup, ada kurung buka kurung tutupnya nih. Nah, ini kalau di MATLAB seperti itu ya. Kemudian ada nanti serial ya, serial print. Print ini juga function, ada kurung buka kurung tutupnya. Nah, baik, sampai situ ya. Berarti ini sudah jelas ini. Ini variabel key, tipe datanya karakter, kemudian memanfaatkan function objek keypad dengan function get key. Nah, itu ya. Jadi kawan-kawan harus bisa sedetail itu menjelaskannya nanti ya. Jadi jangan sampai nanti pengujinya itu menguji hal yang sepele di baris program. Kemudian kawan-kawan karena tidak menguasai dari awal, akhirnya kadang-kadang karena chat GPT itu kan gampang ya, tinggal ambil saja copy paste gitu. Sumbernya kadang-kadang tidak jelas. Jadi kami mencoba waktu, saya cerita sedikit ya, sambil kawan-kawan mengetik. Waktu membuat robot kemarin di kontes robot tanggal 28 sampai tanggal 5 kemarin yang saya tidak masuk itu kami juga menguji chat GPT itu benar tidak. Jadi pada saat kami upload, cari di chat GPT, copy paste ya, kemudian jalankan ini. Ada yang jangan, ada yang enggak. Jadi memang dia tidak 100% valid apa yang ada di situ. Ada yang harus dimodifikasi lagi, ada yang harus disesuaikan lagi. Jangan sampai nanti ujian gitu, misalkan coba ini nih, kemudian dicari di GPT langsung di copy paste, jangan uji dulu. Jadi namanya kita itu kan harus kritis istilahnya bahasanya ya. Jangan jangan sampai menerima informasi itu langsung ditelan begitu saja atau dipakai begitu saja. Harus dicoba. Jadi kami uji beberapa hasil dari generate chatnya chat GPT itu tidak bisa jalan juga ininya. Jadi harus nyari lagi ke website aslinya. Jadi misalkan kayak kemarin itu menjalankan apa ya giroskop tadi. Jadi giroskop itu sudah saya jalankan operasikan di sini di ini saya menjalankannya pakai pakai ini namanya Arduino Pro Arduino Mega 2560 Pro Mini ini ya. Nah, sedangkan yang kami ingin operasikan Arduino Due. Jadi beda beda ininya, beda beda boardnya, beda mikrokontrolernya. Akhirnya apa yang bisa jalan di situ di Arduino Mega Pro Mini tidak bisa jalan di Due. Jadi harus anu lagi ngomprek lagi anunya coding programnya. Tapi karena waktunya tidak cukup kemarin, akhirnya sudahlah kita seadanya dulu. Giroskopnya tidak kita gunakan. Giroskopnya kami cabut lagi di situ. Jadi menggunakan sensor ultrasoniknya aja. Itu waktu lomba kemarin. Kalau mungkin ada yang mau lihat beberapa video rekamannya itu ada di channel saya itu saya upload ke situ beberapa rekamannya. Ya begitulah kondisinya. Jadi apa yang kita buat 1 bulan itu hanya diuji ataupun dilombakan 3 menit. Jadi kalau dalam 3 menit itu error ya sudahlah kerja bukan berarti sia-sia ya maksudnya kerja sebulan terakhir itu. Tapi memang sepertilah kenyataannya kadang-kadang di lomba itu. Lombanya 3 sampai 5 menit tapi mengerjakannya sudah lama. Kadang-kadang hal-hal yang apa namanya ya yang di luar dugaan kita itu muncul pada saat lomba. Mungkin karena gugup segala macam, salah pencet, salah salah baterai kemarin itu juga salah baterai itu salah salah polaritasnya. Salah pasang gitu, panas baterainya. Ada lagi yang terakhir-terakhir itu penendang bolanya ya di robot yang main bola itu. Penendang bolanya yang kebakar ininya, motor penendangnya. Ini nggak pakai penendang akhirnya jalan. Tapi ya begitulah. Pada saat dicoba itu kan jalan gitu. Pada saat dilombakan error. Nah, itu biasa itu di lomba-lomba. Apalagi lombanya offline. Kemarin itu lombanya masih online. Baik, sudah sampai sini. Oke, sekarang Edo sudah sampai jalan ya, Do ya. Nanti diulangi lagi. Baik, kalau sudah, sekarang kita coba upload apa yang sudah diketik itu, karena programnya hanya sampai sini, sampai loop ini. Uh, uh, saya kembali ke Arduino dulu ya. Ini program yang tadi ya, ini yang sudah ditambahi. Saya ke Open
Dari ya, saya buka dulu. Baik, ini serial monitornya saya tutup dulu. Kurang lebih seperti ini hasil programnya. Nah, lengkapnya seperti ini ya. Tapi ini kecil tulisannya. Tadi yang besarnya dan satu bagian per bagian itu sudah ada di slide. Nanti slide-nya saya upload ke LMS insya Allah. Baik, kalau sudah silakan kita upload. Saya hubungkan juga nih ya di tempat saya. Nah, jangan lupa kita harus menyeting di sini ya. Kalau belum muncul Arduino Uno-nya atau si Arduino IDE-nya tidak mendeteksi Arduino Uno board kita masuk sini ya. Select other board di sini ya. Kemudian kita klik saja di board sini Uno. Nah, kemudian kita klik Uno-nya. Kemudian kita klik serial port yang ada USB-nya ya. Bentar. Ini serial port yang ada USB-nya di sini. Karena serial port yang di sini tidak ada USB-nya. Artinya ini saya pernah menghubungkan Arduino yang lain atau board yang lain, tapi dia masih kedetek di situ. Kalau ada muncul USB-nya, berarti itu yang sekarang sedang aktif. Jadi jangan sampai nanti, oh, kenapa Pak tidak jalan? Karena hanya mungkin hari ini Edo menggunakan modul yang nomor 1 misalkan ya, besok Edo menggunakan modul yang nomor 10 misalkan. Itu beda lagi nanti ininya, komportnya. Jadi kalau misalkan Yuda hari ini pakai saya tidak beri nomor itu jadinya ya, modulnya. Nah itu karena beda modul, biasanya komportnya muncul lagi. Baik, kalau sudah dipilih Arduino Uno dan di saya di nomor COM11 ya, serial portnya nomor 11 ya oke. Baru kita upload sekarang, kita lihat. Nah, compiling kalau tidak ada error biasanya dia akan bunyi-bunyi ini hanya bunyi-bunyi ini aja ya, bunyi-bunyi hasil komunikasi antara ini, antara komputer ke Arduino. Nah ini kalau saya pencet kan saya tidak tahu apa yang saya pencet ini tidak kelihatan karena kita tidak atau belum menggunakan apa tadi LCD ya. Nah sekarang kita pakai serial monitor di sini ya. Nah di tools kemudian serial monitor di sini di bawahnya sini ya, di bawahnya ini bagian bawah sini ini nanti akan muncul ya. Kalau saya tekan angka 7 nih. Oke. Nah, karena ini ini munculnya ini seperti ini. Karena apa? Karena baud rate yang tertera di sini, ini kan 9.600 yang online mungkin bisa lihat ya. Tadi saya pencet nih. Saya lihatkan di dulu. Nah, ini yang online mungkin bisa lihat di situ. Saya memencet sambil perhatikan yang di layar monitor ya. Saya pencet nih. Tapi yang muncul di serial monitornya adalah karakter-karakter aneh kotak-kotak itu. Kenapa? Karena serial begin saya di sini itu baud rate-nya adalah nih ya baud rate-nya. Baud rate baud rate-nya 9.600 sedangkan di sini itu pakai 2 juta tadi ya. Nah, saya harus sesuaikan dulu ini 9.600 baru kita tutup serial monitornya, kita buka lagi. Nah, baru saya pencetkan ini saya pencet ya nih ya di tampilan itu. Nah, nih. Kelihatan ya? Key press-nya sekarang D. Aduh. Nah, saya tekan ini angka 4, 7 lagi, kemudian C. Nah, bentuknya seperti itu. Terus saya perbesar ke sini ya. Nah, ini B. Ya. Kemudian saya tekan ini ya yang online bisa lihat saya tekan huruf A di keypad sini. Munculnya juga A di situ. Nah, tadi kenapa jadi berubah tampilannya? Karena baud rate-nya yang tidak sesuai tadi ya, baud rate-nya tidak sesuai. Baik di sini ini ada apa namanya? If dan itu kalau ini apa ya? Percabangan ya kalau bahasa ini ya di bahasa pemrograman itu percabangan. Jika key tadi ya ini variabelnya ini kemudian nanti bernilai apapun di sini ini tidak ada persyaratan di sini kecuali key-nya nanti kita buat persyaratan jika key sama dengan A kemudian tampil apa jika key sama dengan B tampilnya apa kalau ini enggak apa yang dipencet itu yang kemudian ditampilkan nah apa yang dipencet di sini tadi sesuai dengan apa yang kita tulis di sini ya jadi kalau misalkan nanti Aisyah ingin ganti satu ini dengan per karakter yang lain misalkan dengan L atau M atau apapun gitu ya di situ tapi tidak lebih dari satu ya karena kalau nanti satu yang ditampilkan adalah karakter terakhir. Nanti kita coba ya. Baik, sudah muncul? Edo, Iqbal, sudah? Belum, masih jalan ya. Sambil kita menunggu, yang online bisa bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan. Yang sudah, Yuda bisa coba diganti.
kalau saya tekan satu, saya ingin menampilkan misalkan huruf apa di sini. Boleh nih kan? Gantinya di sini ya, gantinya di sini. Saya save as dulu di sini. Saya save as dulu. Ini MC praktikum keempat. Kelas 47. Kelas 47. 6 Juni. Yang pertama. Oke. Ya, kalau biar tidak terganggu, filenya itu di save as dulu aja. Baik. Saya kembalikan ke tampilan kawan-kawan dulu. Baik ya. Nah, ini misalkan yang satunya, angka satu kita ganti menjadi M. Kemudian yang angka 4 kita ganti I. Kemudian yang 7 kita ganti menjadi H. Misalkan. Oke. Sekarang kita upload. Kita upload. Oke, dia sudah bunyi-bunyi. Sekarang serial monitornya kita hidupkan lagi. Ininya saya hadapkan ke bawah lagi ya. Nah, sekarang kita pencet tadi kalau di sini ya. Satu jadi M. Nah, itu dia. Jadi yang muncul itu sekarang kalau saya pencet satu dia munculnya M. Kalau saya pencet 4 munculnya I. Nah, kalau kita tekan apa lagi? 7 ya, 7 munculnya H di situ. Nah, ini dia. Yang lain tetap ya, 2 tetap. Kemudian ini lain. Yang A B C D tetap ini. A B C D. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi caranya mengubah-ubahnya di situ. Nah, kalau sudah ada lagi mungkin yang penasaran, kalau saya ganti misalkan angka satu itu munculnya Steamik bisa nggak? Coba aja. Dicoba aja. Jadi angka satu kalau dipencet keluarnya Steamik gitu. STMIK. Kalau di tangan tiga tulisannya Yuda misalkan gitu ya. Nanti saya ganti sini Yuda. Nah, sekarang kita upload lagi. Upload. Oke, dia sudah bunyi-bunyi. Serial monitornya. Tutup lagi. Nah, ini serial monitornya. Tadi kalau ditekan tiga ya, tiga. Ini sekarang kawan-kawan bisa lihat ya, saya tekan tiga di tombolnya. Yang muncul A. Karena apa? Karena yang ditampil, karena kan saking cepatnya, dia mengirim data YUDA-nya itu cepat. Yang dimunculkan terakhir adalah yang dimunculkan adalah yang terakhir. Yuda. Kalau misalkan saya ganti Yudi di sini atau UDZ gitu ya, UDZ. Maka nanti yang muncul adalah Z-nya. Upload. Ya, ya, ya. Kalau kita muncul A, munculnya bisa. Tadi situ muncul bisa. Oh iya. Nah, dibuat if lagi kan? Oke. Ini sebenarnya materi selanjutnya. Nah, ini tadi sudah saya buat ini. Baik. Ya, itu ya. Itu ini kalau misalkan kita tadi kembalikan dulu ya, ini ya. Kita kembalikan dulu ini satu. Orang ajan ya. Simpan ini saya siap as ya.
Bisa save as dulu. Ini tadi kondisi tambahan ya, baik. Ini yang apa adanya tadi ya. Sekarang kita tambahin di bawah sini. Bawahnya gini. Eh, jadi di antara key-nya ini yang kita tambahin. If key sama dengan satu gitu ya. Satunya itu dalam tanda ini. Nah, ini saya jadikan komentar dulu ya yang dua ini ya. Nah, maka saya copy sini, masukkan sini. Tampilannya Yuda misalkan ya. Nah, else if lagi jika ditekan dua kan saya ganti Iqbal ya. Else, nah else-nya baru ini. Else-nya kita beri ini aja. Else biar tidak terganggu dia ya. Kayak gini. Nah, jadi satu Yuda, dua Iqbal. Selain itu seperti biasa ya, apa adanya. Kita lihat. Kita lihat ya, serial monitor satu tadi ya. Oh, Yudanya nggak keluar. Kalau dua, tetap dua. Nah, hmm, tadi hmm, 8, oh iya salah, salahnya di sini. Bukan dua ininya. Nah, oh ini dia. Tanda apostrofnya bukan bukan double apostrof, tapi apostrof satu aja. Tanda kutip satu ini. Tadi saya salah. Nah, tadi sudah saya coba. Oke, sudah monitor lagi. Kalau satu Yuda ya, kita lihat. Nah ini. Kalau satu Yuda, dua Iqbal. Nah, munculnya di situ ya Iqbal. Kalau yang lain empat tetap Kipres empat, lima tetap, enam, tujuh, delapan. Yang lain A, B, C, D tetap. Kemudian kalau B Iqbal, dua Yuda. Nah seperti ini ya anunya. Dan ini harus pakai L sini. Kalau tidak nanti dia akan masuk ke bawahnya langsung. Jadi harus harus setiap if-nya ini, setiap percabangannya diberikan. Nah, itu dia. Gini caranya. Sudah? Belum. Nanti sambil jalan ya. Sudah, Bang? Jalan, Bang? Oh, ini saya monitornya sini. Tools, serial monitor. Atau shortcutnya Ctrl Shift M. Ctrl Shift M. Nih ya, ini kalau saya pencet serial monitornya muncul dia. Nah, ini karena saya tarik ke bawah. Nah, ini. Jadi pahami ya sampai situ ya. eh saya minta tolong itu disimpan programnya, kemudian ya dibuat catatan-catatan sendiri ya nanti di situ. Saya akan jadikan itu tugas kelompok, tapi tidak perlu dikumpul.
saya anggap sudah ada tugas kelompok dengan berkelompok membuat program ini, tapi tidak perlu dikumpulkan ininya. Itu biar tidak memberatkan, nanti kan dapat lagi mengirim ke saya. Baik. Yang online ada yang ditanyakan? Ya, ya, jadi saya anggap sudah ada nilai kelompokan nanti. Ada yang tanyakan, Bang? Hmm. Hmm? Baris pertamanya? Nanti file-file Arduino ini saya upload ke ini. Saya kemarin belum sempat ngupload. Yang sudah pernah diperhatikan dari 1, 2, 3 sampai 4 itu. Semua kelas insya Allah saya upload. Belum sempat. Jadi program ini kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya. Jadi misalkan tadi percabangan itu, kita harus coba tetap di trial and error gitu. Jadi namanya alat ini tidak bisa langsung sesuai dengan teori gitu. Jadi seperti tadi misalkan secara teori ya udah bisa aja jalan itu kan percabangannya, tapi ternyata ada yang harus saya sudah coba tadi sebelumnya juga kalau tanpa else di sini itu tidak jalan dia. Mesti dibuat dia atau dimasukkan else-nya dulu. Baik, sambil menunggu ya. Nanti saya upload lagi ini karena waktunya sudah habis. Saya tutup dulu karena yang online mungkin mungkin mereka ada kelas lain ya setelah ini. Jadi kita tutup dulu untuk pertemuan kali ini sambil menyelesaikan itu. Jadi saya tetap tunggu untuk penyelesaian programnya. Tapi yang online saya tutup dulu ya. Siapa tahu ada yang masih akan melanjutkan atau kelasnya ini akan dipakai nih Zoom meetingnya. Baik, terima kasih dulu untuk yang online. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Jadi sama-sama.